Petki dimanapun sahabat-sahabat Petki saat ini berada. Harapannya sahabat-sahabat Petki dalam keadaan yang sehat dan tentunya semangat. Senang sekali saya Albert Wijaya alias Al boleh menemani sahabat-sahabat Petki semua di dalam 58 tahun ibadah ucapan syukur perkumpulan tunanetra Kristiani Indonesia. Di ibadah kita hari ini yang bertemakan tentang jadi berkat bukan jadi batu sandungan, diambil dari 1 Timotius 4 ayat ke-12. Buat sahabat-sahabat Petki semua, kita mulai aja ibadah kita dengan sebuah pujian yang satu ini. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur hari ini Engkau telah beracara dan Engkau telah memimpin kami selama 58 tahun Petki boleh ada karena kemurahan-Mu, kasih dan penyertaan-Mu. Bapa di surga, kami memohon pimpinan-Mu, Engkau biar beracara di dalam kegiatan kami dan ucapan syukur yang boleh kami naikkan. Ya Bapa, kami senantiasa mengandalkan Engkau dan kiranya penyertaan-Mu boleh mengawali sehingga kegiatan ini boleh selesai. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon pimpinan-Mu. Amin. Terima kasih kepada Dr. Yakobus Tribagio MPD yang telah membuka ibadah ucapan syukur kita dengan doa. Sekarang waktunya kita bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang akan dimulai dengan sebuah lagu Pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mau merenungkan firman Tuhan. Hari ini terangilah pikiran kami dan hati kami supaya kami dapat memahami rencana Tuhan yang dapat menuntun jalan hidup kami sehingga kami berhasil dan kami punya masa depan. Berbicaralah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu mau mendengarkannya dan mau melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan. Shalom untuk teman-teman dari Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia yang pada tahun 2022 ini merayakan hari ulang tahun yang ke-58. Saya percaya usia 58 adalah usia yang sangat dewasa untuk kita dapat melakukan hal-hal yang besar untuk Tuhan dan untuk bangsa kita Indonesia. Saudaraku, hari ini Tuhan mau kita dapat kembali melihat apakah selama ini kita sebagai anak-anak Tuhan maupun sebagai pelayan di dalam Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia sudah menjadi berkat atau justru kita menjadi batu sandungan. Dasar dari firman yang Tuhan mau kita renungkan pada hari ulang tahun Petki yang ke-58 ini terambil dalam 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16. 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. 15. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudaraku, di dalam ayat 12 di sana dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Saudaraku, ada satu kata yang penting yang perlu kita renungkan hari ini, yaitu jadilah teladan. Saya percaya ketika kita jadi teladan, maka kita dapat menjadi berkat, bukan menjadi sandungan. Sebab jika kita menjadi teladan, maka orang dapat melihat sesuatu yang luar biasa ada dalam diri kita, saudaraku. Nah, mengapa kita harus menjadi teladan? Firman Allah katakan supaya kita tidak direndahkan. Kalau ini konteks terjadi pada nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Pada waktu itu Timotius masih muda. Usianya belum sampai 40 tahun. Tetapi dia sudah ditunjuk untuk jadi gembala di Efesus. Nah, kalau kita lihat hari ini tentang kehidupan kita, tentang Petki, saudaraku, maka saya sebagai seorang pendeta yang saya tahu saya juga adalah orang cacat, saya seorang tunanetra, maka ayat ini sangat memberkati saya. Ayat ini sangat menguatkan hati saya dan mendorong saya untuk dapat menjadi teladan. Sebab apa? Supaya kita tidak direndahkan karena kita cacat. Kalau Timotius dinasehati supaya tidak direndahkan karena muda. Tapi kita hari ini, saudaraku, kita orang cacat, kita tunanetra. Bahkan mungkin saudara mengalami kecacatan-kecacatan yang lainnya. Tuhan mau, saudaraku, agar kita tidak direndahkan karena kita cacat. Coba saudara pikirkan tentang sesuatu. Kita sudah cacat. Hidup kita tidak jadi teladan. Bukankah kita akan menjadi cemoohan orang lain? Tuhan hari ini mau ingatkan. Mari orang-orang cacat, baik tunanetra, baik dengan cacat-cacat yang lain. Mari kita jadi teladan. Mari kita tunjukkan sesuatu yang luar biasa yang ada dalam diri kita, saudaraku. Jadilah teladan, jadilah teladan. Nah,
pertanyaan berikutnya, bagaimana saya bisa menjadi teladan itu? Kalau kita membaca ayat yang ke-13, saudaraku, maka saya dapat mengatakan demikian. Milikilah kehidupan rohani yang baik. Di dalam ayat 13 dari 1 Timotius 4 itu, di sana dikatakan, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci. Saudaraku, untuk kita memiliki kehidupan rohani yang baik, maka kita harus memiliki waktu untuk membaca kitab suci. Jika saya mengutip satu ayat dari Matius pasal 4 ayat 4, ketika Yesus dicobai di padang gurun, maka Yesus menjawab iblis yang mencobai dia tentang makanan. Maka Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja. Berarti kita hidup bukan karena roti saja, namun kita pun harus makan firman Allah. Maka saya selalu mengatakan untuk diri saya selalu memakai kata atau istilah dalam membaca Alkitab adalah makan roti hidup. Jadi saudaraku, untuk kita bisa memiliki kehidupan, membangun kehidupan yang rohani yang baik, maka kita perlu makan firman Allah atau roti hidup setiap hari. Sama seperti kita tidak makan roti, kita lapar. Maka kita pun harus tahu bahwa kalau kita tidak makan makanan rohani atau roti hidup, kita pun akan lapar secara rohani. Saudaraku, kehidupan kita harusnya memiliki satu patokan pedoman standar hidup yang benar. Dan standar hidup yang benar adalah Alkitab. Alkitab adalah perintah Allah, ketetapan Allah, adalah hukum Allah. Dan jika kita melakukannya dan kita menerapkan semua itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan menjadi teladan bagi orang percaya dan bagi banyak orang, saudaraku. Saudaraku, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itu akan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan kita. Dan jika kebiasaan-kebiasaan itu kita ulang, maka itu akan menjadi karakter. Dan jika karakter itu benar-benar menjadi karakter yang baik atau kurang baik, munculnya dari sikap kita, saudaraku. Nah, apa yang saudara baca hari ini? Apa yang saudara dengar hari ini? Kalau saudara membaca Alkitab, saudara mendengar khotbah-khotbah dan mendengar Alkitab, mungkin dari ponsel saudara ataupun dari audio Bible saudara, maka itu akan membangun iman saudara, akan membangun kebiasaan-kebiasaan saudara, dan ketika kebiasaan-kebiasaan itu dibangun berulang-ulang, maka akan membentuk karakter saudara, dan karakter itu akan menunjukkan, akan menghasilkan perkataan yang baik, tingkah laku yang baik, kasih yang baik, kesetiaan yang baik, dan kita bisa menjaga kesucian hidup kita masing-masing, saudaraku. Apa yang saudara baca itu menentukan kebiasaan dan kemudian akan membentuk karakter dan munculnya dari sikap hidup kita. Hari ini, saudaraku, untuk menjadi teladan, milikilah sebuah kehidupan rohani yang baik, karena itu akan membentuk kebiasaan, karakter, dan sikap yang muncul dari perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian kita. Jika kita mau jadi teladan, jangan lupa untuk membangun kehidupan rohani kita. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita bisa menjadi teladan? Yang kedua, jalanilah kehidupan ini dengan sebuah pelayanan, saudaraku. Kalau saudara membaca di dalam ayat yang ke-14, di sana dikatakan dari 1 Timotius 4 ayat 14, di sana dikatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Jangan lalai, saudaraku. Jangan lupa untuk menggunakan karunia yang ada pada kita. Karunia ini berbicara tentang harta. Karunia ini bicara tentang kecakapan-kecakapan yang kita miliki. Karunia ini bicara tentang keahlian. Karunia ini bicara tentang kepakaran kita, saudaraku. Saya percaya saudara bisa main musik, itu karunia Allah. Saudara bisa bernyanyi, itu karunia Allah. Saya bisa berkhotbah, ini karunia Allah. Saudara bisa memiliki kekayaan-kekayaan dalam bentuk finance, dalam bentuk harta. Itu semua adalah kekayaan atau karunia Allah. Dan itu merupakan pemberian Allah secara gratis, saudaraku.
Cobalah saudara ingat, ketika kita lahir jadi bayi, apakah kita sudah bisa bernyanyi? Apakah kita sudah bisa bermain musik? Apakah kita sudah bisa mengoperasikan komputer? Apakah kita sudah bisa melakukan hal ini dan hal itu? Tentunya kita perlu belajar setahap demi setahap. Jadi dengan kata lain, kalau hari ini kita memiliki kekayaan, memiliki kemampuan, memiliki talenta, memiliki otak yang cerdas, memiliki kemampuan berkhotbah, bernyanyi, main musik dan sebagainya, itu merupakan karunia Allah dan pemberian Allah dalam melengkapi kehidupan kita, saudaraku. Dan kalau kita mau jadi teladan, jalanilah hidup ini dengan mempergunakan karunia-karunia itu. Karena itu merupakan pemberian gratis dari Allah. Maka marilah saya sebagai seorang hamba Tuhan mendorong saudara, karena itu gratis, pakailah karunia-karunia itu, kecakapan-kecakapan itu juga dengan gratis. Mungkin saudara berkata, kalau gratis Pak, bagaimana saya makan? Saudaraku, percayalah bahwa Allah sanggup untuk memberkati hidup saudara. Allah sanggup memberikan makan minum saudara. Allah sanggup untuk memberkati kehidupan saudara. Ingat, janganlah mencari makan dari pelayanan, sebab Tuhan tidak senang. Namun, layanilah segala sesuatu, pasti Tuhan akan menyediakan makanan. Tuhan memberikan karunia secara gratis. Mari kita pakai karunia itu dengan gratis untuk kemuliaan Allah. Dan percayalah bahwa Allah tahu apa yang saudara perlukan, maka Dia akan memberikan apa yang saudara perlukan. Matius pasal 6 ayat yang ke-32 bagian B. Di sana dikatakan, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa engkau memerlukan semua itu. Apa yang diperlukan oleh kita? Kalau kita lihat konteks dari Matius 6 ayat 25 sampai 34, ini bicara tentang makanan, minuman, dan pakaian. Allah sanggup memenuhinya, saudaraku. Jadi dengan kata lain, ketika kita menggunakan karunia-karunia kita di dalam pelayanan, yang ada dalam pikiran kita hendaklah hanya satu, untuk memuliakan nama Tuhan. Hendak menyebarkan hal-hal yang indah bagi orang lain. Dan saya percaya Tuhan sanggup memberkati hidup kita dari segala sesuatu yang sudah kita kerjakan. Ketika kita memakai karunia-karunia pemberian Allah secara gratis, janganlah mulai kita menilai dengan uang. Tapi percayalah, ketika kita memakai karunia-karunia itu dengan baik, maka Allah dengan sendirinya akan memberkati kita dengan segala yang kita perlukan. Jadilah teladan, sebab jika kita memakai karunia yang gratis dan kita mengukurnya dengan uang, apa kata orang tentang kehidupan kita sebagai orang cacat, saudaraku? Tentunya mereka akan berkata, orang cacat ini walaupun matanya buta, tapi mata duitan. Saya berdoa sebagai seorang hamba Tuhan yang tunanetra juga, saya mau kita semua tidak menjadi mata duitan ketika kita sedang memakai karunia-karunia Allah itu. Jalanilah hidup ini dengan pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi teladan? Yang ketiga, saudaraku, milikilah sebuah komitmen. Milikilah sebuah komitmen dengan Allah. Saudaraku, dalam 1 Timotius 4 ayat 16, saya membaca dari terjemahan yang lain. Kalau tadi istri saya, Pastor Johanna Yosefa, dia membaca dari terjemahan baru. Saya membaca dari terjemahan firman Allah yang hidup, karena saya melihatnya ada sesuatu yang lebih sederhana dan lebih baik, saudara ya. 1 Timotius 4 ayat yang 16, firman Allah bunyi demikian. Berhati-hatilah dalam segala sesuatu yang kau lakukan dan pikirkan, tetaplah mengabdi kepada kebenaran, maka Allah akan memberikan, maka Allah akan memberkati dan memakai engkau untuk menolong orang lain. Saudara lihat, kalau kita punya komitmen, maka kita akan menjadi berkat dan bukan sandungan. Komitmen apa? Untuk tetap menjaga diri, berhati-hati untuk menjaga diri
supaya kita tetap menjadi teladan. Berhati-hati untuk apa? Untuk tetap membaca Alkitab, mengutamakan memakan roti hidup, untuk membangun kehidupan rohani kita. Berhati-hati untuk apa? Untuk tidak lalai dalam memakai karunia-karunia kita, kecakapan-kecakapan kita dalam pelayanan. Saya percaya, saudaraku, janji Allah ini, iya dan amin. Tuhan akan memberkati saudara. Dan kemudian kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, saudaraku. Namun kalau kita tidak berhati-hati, kita tidak punya komitmen untuk menjadi teladan, maka saya pastikan kita akan menjadi batu sandungan bagi orang lain, saudaraku. Tidak salah kalau orang di luar sana akan merendahkan kita, akan meremehkan kita, akan mengecap kita sebagai orang yang mungkin saja mereka katakan sudah merepotkan, kok malah tidak jadi berkat. Tapi ketika kita jadi orang tunanetra dan kita bisa jadi berkat, maka orang lain akan melihat dan bangga. Saya banyak kali disebut sebagai satu orang yang sudah bisa jadi berkat bagi orang lain. Saya memang senang dengan kata-kata itu. Sekalipun saya tunanetra, saya buta, tapi saya bisa menjadi berkat. Ya, tentunya dalam konteksnya saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, seorang pelayan, seorang pengkhotbah, saudara ya. Tapi saya bangga kalau saya bisa menunjukkan bahwa saya melayani Tuhan dan orang lain berkata, walaupun matanya buta, tunanetra, dia setia melayani Tuhan. Dia mau pergi kemana saja melayani Tuhan dan willing sudah menjadi berkat bagi kami. Dan saya berdoa sebagai seorang hamba Tuhan, dan karena umur saya hari ini sudah 60, mungkin saya berkata sebagai seorang senior kepada adik-adik saya, marilah kau jadikan hidupmu berkat bagi banyak orang. Terlebih bagi orang-orang yang tidak cacat di luar sana, ratusan juta bahkan miliaran orang yang tidak cacat. Mari kita tunjukkan, sekalipun saya buta, sekalipun saya cacat, sekalipun saya punya kebutuhan khusus, saya bisa jadi teladan, saya bisa jadi berkat, saya bisa tunjukkan bahwa ada karunia-karunia Allah yang begitu hebat dalam hidup saya. Dan saya pun kuat dalam kerohanian saya, sehingga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Mari saudaraku, sebagai anggota Petki dan juga sebagai orang-orang yang senasib dan seperjuangan dengan saya sebagai seorang tunanetra, dan mungkin saudara juga mengalami cacat dalam bentuk yang lain, mari kita mulai hari ini tunjukkan bahwa saya mau jadi berkat, bukan batu sandungan. Saya mau jadi teladan supaya saya tidak direndahkan dan teman-teman saya pun tidak direndahkan. Tuhan sanggup menolong kita, saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk hari ini di mana kami merayakan hari ulang tahun Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia yang ke-58. Tuhan ingatkan untuk kami tidak lalai memakai karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami dan yang hari ini ada pada kami. Mungkin itu dalam bentuk harta, kekayaan, kepintaran, keterampilan, kecakapan-kecakapan lainnya. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak menyia-nyiakan itu semua, tidak melupakan bahwa semuanya itu Tuhan berikan kepada kami untuk kami gunakan, dan karena gratis maka kami juga perlu menggunakannya secara gratis. Tidak seharusnya apa yang Tuhan kasih gratis kami pakai untuk dengan dalam bentuk nilai uang yang besar. Kami mohon kekuatan dari Tuhan untuk kami dapat menggunakan karunia-karunia kami untuk pelayanan. Dan kalau hari ini kami ada di dalam satu pelayanan Petki, maka kami mau melayani secara gratis. Kami mau jadi berkat untuk Petki, dan kami mau jadi berkat untuk tunanetra Indonesia. Kami mau jadi berkat untuk tunanetra di seluruh dunia, dan juga untuk orang-orang cacat lainnya yang ada di Indonesia dan yang ada di seluruh dunia. Dan kami percaya ketika mereka melihat
sesuatu yang luar biasa yang kami bisa tunjukkan dalam bentuk sikap, karakter, dan karunia, maka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau berkatilah perkumpulan tunanetra Kristiani Indonesia yang pada tahun ini merayakan tahun yang ke-58. Kami berdoa supaya Tuhan akan terus memakai Petki ini menjadi berkat bagi tunanetra di Indonesia dan di seluruh muka bumi. Juga berkatilah donatur-donatur yang telah memakai kekayaan mereka untuk menopang dan menolong Petki dalam mendanai segala proyek-proyek dan program-program yang ada, yang tentunya akan membangun tunanetra dan mensejahterakan tunanetra lainnya. Berkat-Mu turun atas mereka. Juga untuk teman-teman kami yang bergabung dalam Petki di nasional maupun di daerah maupun cabang, berkat-Mu melimpah atas mereka, sebab mereka melakukannya dengan pengorbanan waktu, tenaga, terkadang uang sebagai transport. Mereka mau melakukannya karena mereka tahu hidup mereka berasal dari Tuhan, dan apa yang mereka percayakan merupakan karunia pemberian Tuhan, dan Tuhan sedang memakai dia dengan luar biasa sehingga mereka dapat jadi berkat, jadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih Allah, berkat-Mu turun atas Petki di tahun 58 ini dan di tahun-tahun yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Saudaraku, saat ini angkatlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, hikmat, pengertian, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus akan selalu menyertaimu, memeliharamu, mencukupkan makan minummu, dan juga menuntun jalan-jalan hidupmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Yang percaya bersama katakan amin. Terima kasih kepada Bapak Ten Willing Haryanto MTH yang telah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Harapannya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita akan komitmen kita di dalam dunia pelayanan. Kalau begitu, sekarang waktunya kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua Umum Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia, Bapak Yanto Pranoto SH. Kepada Bapak Yanto Pranoto SH, kita persilahkan. Tidak terasa, hari ini tanggal 18 Februari 58 tahun yang lalu, organisasi ini didirikan oleh para orang tua kita yang tinggal di Jalan Pajajaran 52 dengan nama awal Gabungan Kristen Tunanetra. Seiring waktu dan perjalanan sehingga kita berubah menjadi nama organisasi Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia yang telah berbadan hukum dan diakui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sungguh bukan perjalanan yang pendek, di mana 58 tahun sudah kita lewati. Sebagai manusia kita sudah menjadi orang yang dewasa, bahkan mungkin sudah tua. Tapi tua dalam pengalaman berorganisasi itu perlu, tapi muda dalam semangat berorganisasi itu harus tetap kita jaga. Oleh karena itu, perayaan kita pada kesempatan ini kita ambil tema jadilah berkat dan bukan menjadi sandungan. Seringkali sebagai umat percaya, tanpa disadari, attitude kita, perilaku kita membuat orang tidak percaya kepada Kristus, menjadi sandungan buat kehidupan kita, menjadi sandungan dalam pelayanan kita. Maka komitmen kita tahun ini, kita ingin melayani dengan hati, dengan attitude yang baik, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan melalui organisasi kita ini. Banyak hal yang sudah Tuhan lakukan buat organisasi ini, banyak hal yang sudah Tuhan buktikan dengan karya-karya yang luar biasa dalam organisasi ini. Kalau hari ini sampai hari ini kita masih ada, dan setiap kegiatan menjadi cukup, itu karena kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Kita bukan organisasi yang besar dalam arti punya uang yang banyak, tapi tidak. Tapi Tuhan katakan cukup. Setiap kegiatan kita Tuhan cukupkan. Itulah anugerah yang terbesar yang bisa kita rasakan dan kita nikmati sebagai bagian keluarga besar dari Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia. Saya berterima kasih kepada semua donatur yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan kami. Terima kasih juga bagi khususnya juga
salah satu pendiri Oma Stella yang masih support kami luar biasa dengan semangat. Ini menjadi contoh bagaimana dalam usia senjanya Oma masih terus memberikan pelayanannya, hati, pikirannya untuk organisasi ini. Terima kasih Oma. Terima kasih juga saya sampaikan kepada semua teman-teman pengurus Dewaspus dan semua pengurus yang ada. Tanpa kerja keras kalian semua, tanpa kerja keras kita semua, tidak mungkin kita bisa berhasil. Tapi di atas semua itu, kita hanya mengandungkan harap kepada Tuhan saja. Terima kasih juga pada teman-teman di daerah, pengurus cabang. Mari kita tetap bersatu. Kalau ada perbedaan, kalau ada perselisihan, mari kita selesaikan dengan satu kasih, satu tingkat, satu cara yang Tuhan ajarkan melalui kasih. Karena kasih adalah hukum terbesar dalam kepercayaan kita kepada Kristus Yesus. Sekali lagi, selamat ulang tahun bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih kepada Ketua Umum PEPKI Bapak Yanto Pranoto SH atas berbagai arahannya kepada kita semua. Berbagai kisah telah kita ukir di dalam proses pelayanan kita di PEPKI. 58 tahun kita yakini bahwa segala sesuatunya atas kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan hingga kekuatan daripada Tuhan, PEPKI boleh ada sampai saat ini. Untuk itu kita akan mendengarkan berbagai cerita dari pelaku-pelaku sejarah 58 tahun PEPKI. Kita akan simak yang satu ini. Perkenalkan saya, Stella Sotiadi. Melalui pertemuan ini menyapa kepada yang saya kasihi seluruh jajaran kepengurusan PEPKI yang berada di pusat maupun berada di daerah-daerah, dan juga sapaan saya kepada seluruh anggota PEPKI di seluruh Indonesia. Selamat ulang tahun ke-58. Tuhan berkati. Maju terus dengan kasih di dalam iman dan harap kepada Tuhan. Mari kita telusuri sejarahnya. 18 Februari 1964 bernama Gabungan Kristen Tunanetra yang didirikan oleh sekelompok tunanetra di Wiataguna, Jalan Pajajaran 52, Bandung, dengan maksud tempat berkumpulnya tunanetra Kristen. Mereka adalah Wilmar Anwar Huda Nagem, Wahid Adi Sasmita, Biyono Hadi Prayitno, Freddy Mangkupati, Victor Twege, Gunawan Puradi Sastra, dan Gendu Zilas. Perjalanan roda organisasi Pasang Surut tidak memperlihatkan kemajuan. Dalam programnya memperkenalkan organisasi kepada masyarakat tidak seperti yang diharapkan, kurang mendapat tanggapan. Tahun 1974, Stefanus Sotiadi, seorang tunanetra yang mempunyai gagasan mendirikan organisasi ketunanetraan dengan maksud tujuan agar tunanetra Kristen dikenal oleh dunia dan terpandang dengan segala bakat serta kepandaian mereka dan dapat dihargai, hidup setara dengan orang-orang yang dapat melihat. Organisasi tersebut Stefanus beri nama Ebenezer, yang berarti sampai di sini Tuhan menolong kita, diambil dari 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Stefanus Sotiadi mengajak teman-teman senasibnya dan juga
tunanetra Kristen di Wiyakaguna yang dengan penuh sukacita menerima ajakan tersebut. Dan karena gabungan Kristen tunanetra tidak dapat berkembang, mereka sadar demi kepentingan suatu organisasi dianggap perlu menyelaraskan kecakapan dan pengalaman seseorang dengan fungsi yang dimilikinya. Tanggal 25 Mei 1974, dengan Akta Notaris Kurniati nomor 147, lahirlah Yayasan Gabungan Kristen Tunanetra Ebenezer dengan sekretariat di Jalan Galunggung 45, Bandung. Sampai tahun 2000, selama 26 tahun Stefanus Satiadi memimpin Yayasan Gabungan Kristen Tunanetra Ebenezer, membereskan, mengarahkan bagaimana seharusnya suatu organisasi berjalan di dalam bidang keuangan, administrasi, dan sebagainya. Pesan-pesan di awal kepemimpinannya, Stefanus mengatakan, berjalanlah berdasarkan kasih dalam iman percaya yang disertai pengharapan dan di dalam kejujuran, ketaatan, dan kebenaran. Stefanus menerapkan rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang, turut ambil bagian di dalam pengabajakan Injil, mengadakan perhubungan dengan organisasi tunanetra di dalam negeri dan di luar negeri, serta memperkenalkan GKT Ebenezer kepada masyarakat luas. Membina seksi muda-mudi, mempergiat usaha pengumpulan dana, membina seksi perpustakaan, kesejahteraan, perawatan, kesenian, pendidikan, kerohanian, membuka giro rekening kepada bank, mengadakan verifikasi keuangan, menerapkan cara kerja dengan dedikasi tinggi dan disiplin, administrasi keuangan yang rapi, jujur dan terbuka, administrasi surat menyurat yang tertib, rapi, dan teliti. Juga mengadakan pembinaan kaderisasi dengan tujuan edukatif, membina dan membimbing tunas-tunas muda yang diharapkan untuk pengganti di kemudian hari. Dalam keadaan sakit yang parah, menjelang Stefanus pindah ke rumah Bapa Surgawi, dia mengalihkan kepemimpinan kepada Irianto Teja Bachelor of Art dalam periode peralihan tahun 2000 sampai 2009. Setelah mengadakan verifikasi keuangan dan barang-barang inventarisasi, Stefanus Satiadi meninggalkan pesan-pesan terakhir pada tanggal 1 Juni 2000 sebagai berikut. Jaga martabat, jangan mengemis, jangan selalu minta dikasihani, bekerjalah, jangan takut, bekerja harus dengan tekun dan jujur, disertai doa yang tidak putus-putusnya. Jujur di hadapan Tuhan dan jujur di hadapan sesama manusia. Hidup harus tertib dan taat pada Tuhan serta pada peraturan yang ada.
hiduplah di dalam kebenaran, berani di dalam kebenaran dan untuk kebenaran. Bersandar di dalam percaya pada Tuhan. Berjalan beserta Tuhan, Dia yang akan memberi kekuatan. Tuhan pasti berkati dan semua akan berhasil. Senantiasa mengucap syukur di dalam segala keadaan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Dan kemudian dari tahun 2009 sampai sekarang kepemimpinan dijabat oleh Yanto Pranoto, sarjana hukum, sebagai ketua umum, dan Dr. Yakobus Tribagio, master pendidikan, sebagai sekretaris jenderal. Petki lahir dengan akta notaris Kirana Ivi Minerva nomor 1 tahun 2016. Petki tetap berada di bawah pimpinan Yanto Pranoto, sarjana hukum, sebagai ketua umum. Dr. Yakobus Tribagio, master pendidikan, sebagai rektor. Dan terlihat serta terbukti dengan karya-karya mereka dari Sabang sampai Merauke yang luar biasa sesuai tuntutan zaman sekarang. Akhir kata, perkenankan saya setelah Setiadi mengucapkan selamat ulang tahun ke-58. Tuhan berkati Petki. Tetaplah berpegang teguh pada nasihat-nasihat yang telah diberikan. Petki harus tetap berada di dalam iman, harap, dan kasih, disertai ketulusan, kesetiaan, kejujuran, ketaatan, dan selalu di dalam kebenaran. Di mana ada kasih, di situ pun. Nama aku Indiana Panjaitan, umur aku 25 tahun. Saya berasal dari Provinsi Lampung. Saya seorang tunanetra total. Saya sempat frustasi karena saya hanya di rumah saja. Tapi ketika saya bertemu teman yang senasib, akhirnya saya ditunjukkan sebuah organisasi Petki, Persekutuan Tunanetra Kristen Indonesia. Waktu itu puji Tuhan banyak sekali yang saya dapat, termasuk informasi mengenai teknologi, musik, literasi, dan saya bangga saya bisa menjadi salah satu anggota pemuda pelajar Petki. Karena di sana banyak sekali anak muda yang berprestasi. Saya harap Petki terus maju dan bisa menjadi berkat bagi orang. Hai, saya Mimi, saya alumni Achieving Award tahun 2003. Saya studi di Leeds University untuk Master Degree jurusan International Communication. Saya bangga untuk hadirkan satu lembaga namanya Mimi Institute yang saat ini saya hadirkan untuk teman-teman saya yang berkebutuhan khusus, dan juga memberikan pendidikan komunitas dan masyarakat seluas-luasnya agar mereka bisa memberikan pelayanan yang lebih inklusif bagi kami semua dan mengakui kami sebagai bagian dari keragaman. Karena itulah yang saya pelajari, dan itu memberikan arti perubahan yang menjadi lebih baik dari hari ke hari, bisa menjadi cerminan untuk mengembangkan inklusivitas dan disabilitas untuk semuanya. Dan juga pengalaman saya berorganisasi. Selamat ulang tahun kepada Petki yang ke-58 yang kita peringati dan mengambil makna syukur pada hari Jumat 18 Februari tahun ini. Sekali lagi selamat, sukses buat Petki. Saya berharap Petki, yaitu kita semua, bisa terus berkarya, memberkati banyak orang di sekitar kita melalui
apa yang kita miliki, apa yang kita bisa, apa yang bisa kita buat untuk orang-orang di sekitar kita. Marilah berkarya, lakukan semua dalam kasih Tuhan. Nama aku Frankie Franciscus Panjaitan. Saya berasal dari Sumatera Utara. Puji Tuhan, sahabat-sahabat Petki, setelah tahun 2020, saya dikenalkan saudaraku Indi Panjaitan tentang Persekutuan Tunanetra Kristen Indonesia ini. Oh, saya sangat bangga sekali, sangat bersyukur, saya kagum, dan wah, semangat saya jadi tambah semangat melihat teman-teman tunanetra yang begitu sukses, begitu bertalenta di bidang musik, di bidang IT juga, dan di bidang lain. Walaupun kita terbatas, pasti kita bisa. Terima kasih semua, semoga Petki makin sukses dan makin dikenal di seluruh Indonesia. Salam dari Sumatera Utara, Horas. Nama saya Yosefina dari Kalimantan Utara. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan syukur saya kepada Tuhan atas kasih dan kebaikan Tuhan. Dengan adanya Petki Nasional ini, saya bisa berkenalan dengan teman-teman Kristiani di seluruh Indonesia. Dan selain itu, saya juga sangat diberkati melalui renungan artikel yang dikirim oleh teman-teman, sehingga saya bisa membacanya, mendengarkan kesaksian dari teman-teman, dan melalui kesaksian ini saya juga sangat diberkati. Intinya dengan adanya persekutuan atau perkumpulan tunanetra Kristiani ini, kita bisa saling berkenalan satu dengan yang lain dan saling memberkati. Saya Lim Chong Sin, tinggal di Bandung. Waktu itu diajak oleh Bapak Siras almarhum untuk masuk ke KT Ebenezer, Gabungan Kristen Tunanetra. Dan sekarang ini mungkin saya yang tertua dan yang lainnya muda-muda penerus, yaitu antara lain Bapak Tibagio, Bapak Yanto Pranoto, ya, dan Bapak Cipto. Belakangan diganti dengan nama yang lebih lengkap, yaitu Petki, Persatuan atau Perkumpulan Tunanetra Kristen Indonesia. Saya berharap dengan persekutuan ini orang-orang tunanetra boleh berjuang bersama-sama, yang bekerja bersama, ada iman kepada Tuhan di dalam doa dan bekerja dengan giat, ada persatuan kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengharapan Tuhan akan menolong, memimpin dalam ulang tahun yang ke-58 ini, supaya Tuhan akan menyertai selanjutnya supaya Petki semakin berkembang. Sahabat-sahabat Petki, untuk menyatakan komitmen kita di dalam Kristus, mari kita sama-sama membakar semangat api pelayanan 58 tahun Petki dengan HUT Petki bersama Bapak Ketua Umum Yanto Pranoto, Sarjana Hukum. Saatnya kita akan tiup lilin sebagai ucapan syukur kita di ulang tahun Petki ke-58. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita selalu dalam pelayanan kita di organisasi ini dan di dalam kehidupan kita di masyarakat. Kita nyanyikan bersama selamat ulang tahun untuk Petki. Happy birthday, Petki. Happy birthday, Petki. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Petki. Happy birthday, Petki. Happy birthday, Petki. Happy birthday. Happy birthday, Petki. Tuhan Yesus menyatukan kita semua di sebuah wadah yang besar bernama Petki untuk menyalurkan aspirasi, bakat hingga potensi, dan mengembangkan talenta di dalam diri setiap tunanetra Kristiani di seluruh Indonesia. Di tahun 2021, DPP Petki di tengah pandemi yang merebak mengadakan sebuah lomba karya cipta bagi seluruh sahabat Petki di seluruh Indonesia. Nah, untuk itu kita akan sama-sama lihat siapa aja pemenang dan apa keputusan para juri terkait lomba karya cipta Petki di tahun 2021 ini.
Saya Joko Gunawan, salah satu tim juri untuk lomba cipta lagu Mars Petki dan himne Petki serta lagu rohani. Saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang telah memenangkan lomba ini, dan sungguh kelebihan teman-teman adalah sungguh luar biasa karena kami dari tim juri sudah berusaha untuk menilai lagu-lagu yang kami terima. Akhirnya kami memutuskan inilah 1 buah lagu Mars Petki dan 1 buah lagu himne serta 5 lagu rohani yang sudah kami pilih. Teman-teman, sungguh luar biasa, teman-teman telah memenangkan lomba ini. Saya Hendra Jatmika Pristiwa, biasa akrab juga dipanggil Hendra Piano Man. Oke, yang jelas saya senang sekali bisa berpartisipasi. Saya adalah salah satu dewan juri yang diketuai oleh Pak Tim. Jadi yang pertama saya mau ucapkan rasa bangga yang sedalam-dalamnya dan tentu apresiasi yang setinggi-tingginya untuk antusias sahabat-sahabat semua yang mengikuti lomba ini. Dan yang jelas lomba ini bukan hanya sekedar kompetisi tapi juga mengasah bakat. Nah yang berikutnya ini agak lebih esensial lagi. Jadi dalam membuat lagu tentu kita harus perhatikan juga keselarasan antara nada dan lirik, dan tentu pesan-pesannya untuk apa, fungsinya untuk apa, dalam hal ini dalam kepentingannya untuk kerohanian, itu juga harus selaras semuanya. Dan yang penting itu biasanya kita suka bingung untuk yang pemula bikin lagu mirip dengan lagu orang lain atau enggak. Nah ini dia, dalam undang-undang hak cipta itu harus hati-hati, jangan sampai 8 bar. Tapi kalau bisa juga ya walaupun nggak 8 bar, 7 bar juga jangan. Jadi masih ada yang saya dengar agak mirip dengan lagu apa gitu. Dan dalam lomba cipta lagu, iringan yang bahkan sudah jadi lengkap itu sama sekali tidak dinilai, karena fokus kita benar-benar nilai lagunya. Tapi ya nanti pada saat pengumuman yang menang dan tidak menang tentu jangan sampai menyurutkan niat untuk terus berkarya. Perkenalkan, nama saya Timotius Korban, tinggal di Bandung dan terlibat dalam lomba karya cipta lagu Petki ini sebagai ketua dewan juri. Kami para dewan juri sudah membentuk dan menilai secara bersama-sama dan bahkan sudah memutuskan siapa-siapa para komposer dengan lagu-lagunya yang memenangkan lomba karya cipta lagu Petki tahun 2022 ini. Penilaian yang kami lakukan untuk masing-masing kategori, mulai dari himne, mars, dan lagu rohani, betul-betul dilakukan secara seksama dan objektif. Tidak ada campur tangan dari orang lain selain dewan juri dalam keputusan yang telah kami buat. Menentukan juara 1 karya cipta dalam hal ini lagu, maka saya harus tetap sesuai dengan konteks atau tema yang sudah ditetapkan. Dan berbicara tema, maka ada 2 hal yang harus menjadi kriteria sebagai dasar untuk menetapkan mana karya cipta lagu yang sesuai dengan kedua kriteria tersebut. Pertama, mana lagu yang kerangkanya sesuai dengan tema tersebut, baru kemudian isi dan lirik lagu tersebut. Contoh, menciptakan lagu himne, kita harus mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan himne, yaitu himne adalah suatu syair atau liriknya adalah bersifat ungkapan syukur atau puji-pujian, pengagungan kepada Tuhan. Sehingga dalam memilih irama serta birama sebagai kerangka lagu yang dicipta harus sesuai. Yang kedua, menciptakan lagu mars. Mars adalah lagu yang syair atau liriknya yang mengobarkan suatu semangat bagi para alma mater atau komunitasnya untuk bergelora dalam menjunjung tinggi dan menggapai cita-cita alma mater atau komunitas, sehingga juga harus menetapkan irama dan birama yang harus sesuai pula. Dan ketiga, menciptakan lagu rohani. Menciptakan lagu rohani akan lebih bebas dalam menentukan lirik, irama, dan birama.
karena biasanya lirik yang tercipta adalah berdasarkan pengalaman pribadi, dan tentunya irama dan birama akan menyesuaikan sesuai dengan interpretasi lagu. Nah, untuk hal-hal di atas inilah yang menjadi dasar dalam menentukan mana saja lagu yang terbaik dan menjadi pemenang dalam lomba karya cipta lagu Petki kali ini. Kami memilih, atau saya juga menentukan lagu ini sebagai pemenang. Dari segi tema, ada korelasi antara alma mater atau komunitas dengan Tuhan. Begitu juga dengan notasi dan nada-nadanya dapat dinyanyikan secara bersama. Irama dan biramanya pun sesuai untuk menjadi kerangka yang baik bagi suatu himne. Lagu ini sudah jelas mengajak dengan semangat sesama alma mater atau komunitas untuk bersatu mencapai cita-cita bersama. Sudah terasa dari pertama lagu ini, dari awal lagu ini. Irama dan biramanya pun terasa dapat mempengaruhi sesama alma mater atau komunitasnya untuk melangkah dalam derap yang sama. Nada-nadanya juga tidak menyulitkan bagi siapa saja untuk dapat menyanyikan masing. Sebagai satu karya cipta baru, originalitas interpretasi lirik dan lagu, progres chordnya tidak saja terasa baru, tetapi lagu ini memang betul-betul merupakan suatu karya yang indah dan wajar diputuskan sebagai pemenang dalam lomba karya cipta lagu rohani kali ini. Demikian arahan dan komentar saya pada lomba karya cipta lagu kali ini. Sebagai juri karya tulis, poin penting adalah pertama, memiliki alur cerita yang menarik dan juga konsisten dari awal sampai akhir. Yang kedua, nilai Kristianinya tersampaikan dengan sangat baik, sehingga setiap pembaca tahu, mengerti di balik kesaksian ini, di balik karya tulis ini ada pertolongan Tuhan yang nyata. Kami Dewan Juri yang terdiri dari Bapak Pendeta Dr. Kennedy Simotan, Rektor FPP Kalam Mulia Bandung, Ibu Pendeta Dr. Anneke Joyce Rantung, Kepala Prodi Magister Pendidikan Agama Kristen Jakarta, dan saya Ignatius Herjanjang, jurnalis, menetapkan 4 kriteria penilaian lomba terampil menulis. Pertama, tulisan harus memiliki alur cerita yang menarik, di mana tulisan tersebut harus bersifat kronologis, mudah dipahami, pesannya jelas, singkat atau tidak bertele-tele, dan sedapat mungkin menghindari kalimat-kalimat yang tidak efektif. Selain itu, tulisan juga harus memiliki daya kreativitas atau variasi kata-kata. Yang kedua, tulisan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, seperti penggunaan tanda baca, akronim, singkatan, huruf kapital, penggalan kalimat, penggunaan kalimat langsung atau kalimat tidak langsung. Selain itu, unsur tentu seperti penyelipan bahasa sastra atau majas lainnya mendapatkan poin tersendiri. Ketiga, tulisan harus dapat menimbulkan motivasi dan inspirasi bagi pembaca. Artinya, tulisan harus dapat memberikan semangat. Bagaimana sang penulis sebagai pelaku atau center dari tulisan tersebut dapat mengemas konflik yang disajikan dan bagaimana cara ia mampu mengatasi konflik tersebut. Keempat, tulisan harus dapat memuat nilai-nilai Kristiani. Artinya, tulisan tersebut harus dapat menambah, menumbuhkan, menguatkan, atau meneguhkan iman Kristiani, di mana Tuhan Yesuslah sebagai pusat dari segala solusi permasalahan yang kita hadapi. Selamat untuk para pemenang. Dan kepada yang belum berhasil, jangan kecil hati dulu. Teruslah berlatih menulis dan menulis. Terima kasih, Tuhan memberkati. Surat Keputusan 010-Petki-2-Romawi-2022 tentang penetapan pemenang lomba karya cipta Petki 2021. Menimbang
1. Dalam rangka HUT PETKI ke-58 dan memilih karya lagu himne, Mars menjadi simbol atau identitas organisasi. 2. Menggali kemampuan para tunanetra sekaligus mengeksplorasi, memfasilitasi bakat, minat, potensi, dan talenta para tunanetra Kristiani di Indonesia, khususnya dalam bidang seni musik dan menulis melalui lomba karya cipta. Mengingat 1. Anggaran dasar pasal 2 tentang lambang dan simbol organisasi. 2. Program kerja PETKI 2019 sampai 2025. 3. Hasil Munas PETKI 2019. Memperhatikan rapat pleno Dewan Juri untuk menetapkan para pemenang. Memutuskan menetapkan 1. Keputusan Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia atau DPP PETKI tentang penetapan pemenang Lomba Karya Cipta PETKI 2021 sesuai dengan keputusan Dewan Juri. Terlampir yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SK ini. 2. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan dan tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 18 Februari 2022. Yanto Pranoto SH, Ketua Umum. Pemenang karya cipta lagu kategori Mars dengan total nilai 823 dengan kode karya 02004 dimenangkan oleh Yolanda Yohana Runtu dari Manado, Sulawesi Utara. Pemenang karya cipta lagu kategori himne dengan total nilai 792 dengan kode karya 01003 dimenangkan oleh Novita Lydia H. Umaya dari Manado, Sulawesi Utara. Pemenang karya cipta lagu kategori lagu rohani nominasi 2, total nilai 842 dengan kode karya 03006, judul lagu Yesua Hamasya, diraih oleh Rahel Stefani Halim dari Banten. Nominasi 1 dengan total nilai 860, kode karya 03003 dengan judul lagu Kuserahkan Hidupku, diraih oleh Dwi Untari dari Jawa Tengah. Juara 3 dengan total nilai 865, kode karya 03022 dengan judul lagu Tuhan Andalan, diraih oleh Vincentius Sufang dari Kalimantan Timur. Juara 2 dengan total nilai 872, kode karya 03002 dengan judul lagu Hanya Dalam Nama Yesus, diraih oleh Catur Tulus Setiorini dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Juara 1 dengan total nilai 881, kode karya 03018 dengan judul lagu Mujizatmu Penolongku. Kami ucapkan selamat kepada Sakti Endang Wahyuni dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemenang karya cipta terampil menulis
Nominasi 2 dengan total nilai 2.800, kode karya 04004 dengan judul karya Mujizat dalam Pandemi, diraih oleh Eka Sapta dari Surabaya, Jawa Timur. Nominasi 1 dengan total nilai 2.840, kode karya 04008 dengan judul karya Kasih Tuhan Memberi Pengharapan, diraih oleh Reni Marni Lumban Toruan dari Jakarta Timur. Juara 3 dengan total nilai 2.890, kode karya 04002 dengan judul karya Pengalaman Saya Bersama Tuhan Yesus, diraih oleh Dwi Untari dari Surakarta, Jawa Tengah. Juara 2 dengan total nilai 3.100, kode karya 04007 dengan judul karya Skenario Tuhan, dimenangkan oleh Mungcu dari Pontianak, Kalimantan Barat. Dan juara 1 dengan total nilai 3.290, kode karya 04010 dengan judul karya Sayap-Sayap Harapan. Kami ucapkan selamat kepada Rahel Stefani Halim dari Banten, Tangerang Selatan. Dewan Juri Karya Cipta Lagu adalah 1. Timotius Korban, Ketua. 2. Joko Gunawan, Anggota. 3. Hendra Jatmika Pristiwa, Anggota. Dewan Juri Karya Terampil Menulis adalah 1. Ignatius Herjanjam, Ketua. 2. Dr. Kennedy Sihotang, MTH, Anggota. 3. Pendeta Dr. Joyce Rantung, MPDK, Anggota. Salam diberitahukan kepada pengurus PETKI dari tingkat pusat sampai cabang dan semua anggota serta simpatisan bahwa Biro Kerohanian mengadakan kegiatan. Kegiatan-kegiatannya adalah 1. Program ibadah. Bulan depan akan diadakan ibadah bulanan. Untuk segala sesuatu akan diinformasikan melalui media massa. 2. Program doa syafaat. Kita berdoa bagi bangsa, negara, pergumulan PETKI, dan lain-lain. Tekniknya, berdoa dalam durasi 3 menit direkam, lalu dikirim ke Biro Kerohanian. Rekaman tersebut juga akan dikirimkan ke Lembaga Alkitab Indonesia sebagai peran serta PETKI mengikuti kegiatan doa berantai bagi bangsa. Ketiga, program Ayo Baca Alkitab. Dalam program ini kita akan bertumbuh melalui firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab pasal demi pasal setiap hari secara beruntun. Ceritakan apa yang didapat atau ayat apa yang berkesan, lalu bagikan dalam grup bertumbuh bersama di WhatsApp. 4. Program konseling rohani. Bagi teman-teman tunanetra Kristiani yang sedang mengalami konflik, mengalami pergumulan, atau sedang dalam menghadapi masalah, dapat berkonsultasi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
Konselornya adalah Bapak Pendeta Tan Willing Herianto dan tim. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang memiliki kerinduan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut atau konseling, dapat menghubungi Biro Kerohanian Saudari Wiji Puji Lestari. Sahabat Petki di seluruh Indonesia, khususnya teman-teman tunanetra yang berbahagia, saat ini DPP akan mengumumkan 3 peringkat favorit pada saat penampilan Natal Petki 2021. Untuk peringkat ketiga, dengan perhitungan live chat dan komen terbanyak, ketiga jatuh pada DPD Petki NTT. Dan peringkat kedua dengan memperoleh chat dan komen terbanyak, yaitu jatuh pada DPD Petki DKI Jakarta. Dan yang menempati peringkat teratas dengan live dan komen terbanyak, yaitu DPD Petki Jawa Barat. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Petki boleh tetap ada dan tetap melayani Tuhan selama 58 tahun. Dan hari ini Petki bisa melaksanakan ibadah ucapan syukur atas berkat pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama untuk seluruh pengurus baik yang ada di pusat, di daerah, maupun yang ada di cabang-cabang. Beri mereka penyertaan Tuhan, beri mereka kesehatian, memiliki visi yang sama, kekompakan, dan diberi hati yang melayani Tuhan. Semua program-program kerja yang Petki sudah susun dan akan dilakukan di masa-masa yang akan datang, urapi semuanya sehingga semua program bisa berjalan dan sukses karena penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mengasihi bangsa ini, urapi bangsa ini, nyatakan kemuliaan-Mu buat bangsa ini. Dan seluruh pemimpin-pemimpin kami, baik Bapak Presiden, seluruh gubernur di 34 provinsi, bupati, dan seluruh wali kota. Berkati mereka, pakai mereka, urapi mereka untuk membawa bangsa ini semakin besar, diberkati luar biasa. Namamu dipermuliakan di tengah-tengah bangsa ini dengan kehadiran Petki. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah ucapan syukur 58 tahun Perkumpulan Tunanetra Kristiani Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya ibadah ucapan syukur ini, dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengisi acara di dalam ibadah ucapan syukur ini. Akhir kata, saya Albert Wijaya alias Al bersama dengan Leni Marlina, Semi Mandala selaku singer kita pada hari ini, dan juga ada Onisimus selaku keyboardis kita pada hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tetap setia melayani, Tuhan Yesus memberkati.